Assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini saya mau buat kue bangkit susu. Jadi sebelumnya saya juga sudah pernah share resep kue bangkit susu ini. Ini dengan resep yang sama, saya mau mengulangi kembali karena ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Ini satu resep jadinya berapa toples? Ya. Jadi ini saya ulangi kembali resepnya dan saya juga membagikan tipsnya dan triknya. Jadi simak videonya sampai selesai. Siapkan wadah. Kemudian masukkan margarin yang sudah dimix dengan butter. Kalau mau pakai margarin semua boleh supaya lebih ekonomis. Kemudian masukkan gula halus. Ini gulanya diayak ya, supaya tidak bergerindil. Kemudian ini kita mixer sampai gula dan margarin butternya ini tercampur rata. Sampai halus ya teman-teman ya, seperti ini. Sudah tercampur rata seperti ini. Kemudian kita masukkan 3 butir kuning telur. Ini kita masukkan satu persatu sambil terus diaduk. Ini saya menggunakan kecepatan yang paling rendah ya teman-teman. Kemudian kalau sudah tercampur rata, di sini kita masukkan susu bubuk. Ini sambil diayak juga. Dan tepung maizena. Kemudian ini kita aduk pakai spatula. Kemudian kita masukkan tepung tapioka. Ini beratnya 500 gram, mereknya bebas ya teman-teman. Ini tidak perlu disangrai. Karena saya juga pernah buat versi yang disangrai. Tidak tahu kenapa ya teman-teman, waktu di spuit itu susah sekali, terlalu berat. Dan hasilnya setelah dipanggang itu terlalu rapuh sekali. Jadi tidak bisa disusun di toples teman-teman. Jadi ini saya rasa tidak perlu disangrai. Ini langsung kita aduk sampai rata. Ini adonannya makin berat, makin terasa berat. Kita ayak lagi sisa tepung tapiokanya. Ya, ini karena makin berat, ini mau saya aduk, saya ulen pakai tangan. Ini boleh kita ulen sampai dia tercampur rata, sampai kalis, tidak lengket lagi. Jadi teman-teman, adonan ini nanti kalau makin lama dibiarkan, dia makin susah, makin berat untuk dispuit ya. Jadi kalau teman-teman mau tadi dari awal, sebelum tepung-tepungannya kita campur ke dalam adonan mentega, tadi ada tepung kanji, tepung maizena, dan ada juga susu bubuk. Itu boleh kita aduk dulu rata yang 3 tepungan tadi ya. Boleh kita bagi 3 atau 2 bagian. Begitu juga dengan bagian dari menteganya tadi. Boleh kita bagi juga sama 2 atau 3 bagian. Jadi nanti satu bagian saja dahulu yang dicampur. Kemudian boleh kita spuit. Jadi kalau sudah habis satu bagian, kemudian baru kita campurkan lagi bagian yang lainnya. Jadi teman-teman tidak kesulitan saat menyepuit adonan ini ya.
Tapi kalau sudah terlanjur, kita campurkan semua adonan seperti ini, tidak masalah. Nanti saya juga ada tipsnya. Dan ini adonannya harus kita tutup dengan plastik. Dan ini siap kita cetak. Jadi kita ambil adonan seperlunya saja. Yang mau kita spuit itu yang kita ambil, selebihnya ditutup. Ini kita spuit seperti ini. Lebih enak lagi kalau ada spuit yang bunga dahlia ya teman-teman. Saya yang ada hanya ini. Ini kita spuit sampai semuanya selesai. Dan untuk mempermanisnya kita boleh kasih choco chips di atasnya. Dan kalau sudah siap, ini bisa kita panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Ini saya pakai suhu 150 derajat, api atas bawah sekitar 30 menit atau sampai matang. Dan sesuaikan juga dengan oven masing-masing ya. Jadi teman-teman, ada sedikit tips dari saya. Jadi tadi kalau adonan sudah terlanjur dicampur semua seperti ini adonan yang terakhir ini pasti berat sekali ya kalau dispuit. Seperti ini. Ini tidak bisa ya teman-teman, sama sekali tidak bisa dispuit. Ini saya sudah mengeluarkan tenaga, yang kuat juga tidak bisa dispuit. Jadi untuk solusinya kalau sudah seperti ini, kita butuh margarin atau butter. Ini sedikit saja, seperti ini. Kita kasih sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak. Kita aduk rata. Ini sampai rata, dan kalau dirasa masih kurang, ini boleh tambah sedikit lagi. Penambahannya juga sedikit demi sedikit ya teman-teman. Sampai rata. Kalau sudah rata, kita bisa kira-kira adonannya sudah lembut ya. Boleh kita coba apakah bisa di-spuit atau tidak. Seperti ini sudah bisa ya teman-teman. Dan ini bisa kita cetak lagi. Ya, jadinya seperti ini. Ini juga tidak mengurangi rasa, tetap sama ya teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir. Dan kalau sudah matang, bangkit susunya boleh kita keluarkan dari oven. Pastikan ini sudah matang sempurna, bagian atasnya juga sudah kokoh. Ini sudah matang ya teman-teman. Dan ini boleh kita dinginkan sebelum dimasukkan ke dalam toples. Ya, dan ini dia teman-teman, bangkit susunya. Ini aromanya enak banget, apalagi kalau kita menambahkan butter ya. Dan ini bisa dilihat dari patahannya saja, ini sudah kelihatan ini rapuh banget teman-teman. Seperti ini. Ini kalau masuk ke dalam mulut dia langsung lumer, rasanya enak, manisnya juga pas. Dan untuk satu resep yang saya bagikan, ini menghasilkan 4 toples ukuran 500 gram seperti ini. Ada lebih sedikit. Jadi teman-teman bisa kalkulasikan sendiri kalau untuk jualan ya. Gimana, buatnya gampang ya, bahan-bahannya juga sangat mudah. Jadi selamat mencoba. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum.